Halo, selamat datang kembali di Easy English. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris dengan mudah. Tentu saja di channel B, channelnya Purianti. So stay tune. Nah, pada jumpa kita kali ini kita akan mempelajari tentang part of speech. Apa itu part of speech? Part of speech biasa disebut dalam bahasa Indonesia sebagai jenis kata. Oke, kita review sejenak tentang part of speech. Ada berapa sih jenis kata? Oke, part of speech atau jenis kata terdiri dari 8. There are 8 parts of speech. Yang pertama adalah noun, kata benda. Yang kedua adalah pronoun, kata ganti. Yang ketiga adalah verb, kata kerja. Yang keempat adalah adjective, kata sifat. Yang kelima adverb, kata keterangan. Yang keenam preposition, kata depan. Yang ketujuh conjunction, kata hubung. Dan yang kedelapan adalah interjection, kata seru. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang conjunction, kata hubung. Sekarang kita mulai untuk mengetahui apa itu definisi conjunction. Conjunction is a word that connects or joins words, phrases, or clauses. Saya ulangi lagi, conjunction is a word that connects or joins words, phrases, or clauses. Conjunction adalah kata yang menghubungkan kata-kata, kelompok kata, atau klausa. Sekilas kita bisa lihat di satu contoh yang tertera di layar ini. I went to the store to buy eggs, milk, and bread. And di sini adalah salah satu contoh dari conjunction. Sebenarnya ada 3 jenis conjunction. There are 3 types of conjunctions. Coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. Saya ulangi lagi, there are 3 types of conjunctions. Coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. Now let's start to learn one by one. Sekarang kita mulai saja untuk mempelajarinya satu persatu. Kita mulai dari coordinating conjunction. Coordinating conjunction connect things of equal value. Jadi coordinating conjunction itu menghubungkan kata-kata yang memiliki nilai yang sama. This means that they would connect a noun with another noun or prepositional phrase with another prepositional phrase. Jadi kata yang dihubungkan itu kata yang seimbang, yang setara. For example, kita lihat contoh. I like sing songs and read novels. Di sini yang kita hubungkan adalah sing songs. Kemudian yang sebelah kanan adalah read novels. Sing songs and read novels. Kita lihat contoh yang kedua. The little boy liked chocolate and milk. The little boy liked chocolate and milk. Yang dihubungkan di sini adalah chocolate, kemudian yang satu lagi adalah milk. Ini adalah kata yang setara. Nah, kata hubung yang digunakan di sini adalah and. Maka and adalah contoh dari coordinating conjunction. Oke, cukup mudah bukan?
Sekarang kita lihat contoh lain dari coordinating conjunction. Okay, actually there are 7 coordinating conjunctions. Ada 7 ya everyone. Biasanya kita mengenalnya dengan mengingat inisial dari kata hubung tersebut dengan istilah fanboys. Sekali lagi fanboys. Fanboys ini merupakan singkatan dari atau akronim dari for, and, nor, but, or, yet, dan so. Oke, kita lihat beberapa contoh yang lain. Let's take a look at other examples. I played cards for a while, but then I played chess. Kita lihat contoh yang lainnya lagi. I want popcorn and pizza. Do you want popcorn or pizza? Oke. Di sini ada but, and, dan or. Alright everyone, kita lihat contoh yang lain yang menggunakan nor dan yet. Nor is used to over a negative choice. Nor ini biasanya digunakan dalam kalimat negatif. Jadi ada makna negatif di dalam kalimat yang kita gunakan. Sedangkan yet is used to show a change. Sedangkan yet digunakan untuk menunjukkan adanya satu perubahan. Kita lihat saja contoh. Let's see the examples. I don't like popcorn nor pizza. Saya tidak suka popcorn, tidak juga pizza. Jadi di sini subjek I itu tidak suka baik popcorn maupun pizza. Oke, sekarang yet. I want popcorn, yet I also want pizza. Saya ingin popcorn, meski saya juga ingin pizza. Nah, kita lihat di sini, when it's used to combine two sentences, we must put a comma before yet. Saat kita menggunakan yet untuk menghubungkan dua kalimat atau dua anak kalimat, maka kita harus menggunakan koma dan kita taruh koma sebelum yet. Oke, masih bisa kita lanjutkan? Baik, sekarang kita lanjut dengan so dan for. Oke, so is used to show a relationship between things. For is the same. For is also used to show a relationship between things. Jadi so dan for ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan di antara dua hal. Penggunaannya dalam kalimat juga hampir sama. When it's used to combine two sentences or two clauses, we must put a comma. Saat kita menggunakan so dan for untuk menggabungkan dua kalimat atau dua anak kalimat, kita juga harus menaruh koma sebelum kata tersebut. Kita lihat contoh. Let's see the examples. I want popcorn, so I made some. Saya ingin popcorn, jadi saya membuatnya. Bisa juga kita katakan, saya ingin popcorn, sehingga saya membuatnya. I want popcorn, so I made some. Now let's see another. Kita lihat yang lainnya. I ordered a pizza, for I was hungry. I ordered a pizza, for I was hungry. Oke, saya memesan pizza karena saya lapar.
Alright everyone, masih ingat kan yang kita baru saja pelajari? Ada berapa coordinating conjunction? Ada 7. Biasanya untuk memudahkan mengingatnya, kita bisa menggunakan istilah fanboys. Fanboys merupakan singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, dan so. Oke. Berarti kita bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Setelah ini kita akan mempelajari tentang subordinating conjunction. Jangan lupa tetap stay tune. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang subordinating conjunction. Nah, kita coba ketahui dulu apa sih spesifikasi dari subordinating conjunction. What is the specification of subordinating conjunction? Okay, everyone. Subordinating conjunction connects clauses. Commonly a dependent clause with an independent clause. Oke, saya ulangi. Subordinating conjunction connects clauses. Commonly a dependent clause with an independent clause. Subordinating conjunction ini biasanya menghubungkan clauses atau anak kalimat. Nah, anak kalimat yang ada di sini biasanya berbentuk biasanya yang satu adalah anak kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, dan yang satunya lagi adalah anak kalimat yang bisa berdiri sendiri. Oke? Contoh-contoh dari subordinating conjunction adalah if, while, because, although, after, before, unless, when, until, since, then, as. Oke, saya ulangi lagi dan Anda bisa menirukan ya. If, while, because, although, after, before, unless, when, until, since, then, dan as. Kita lihat beberapa contoh. We went home after we won a game. We went home after we won the game. Because our train was delayed, we arrived late. While Sinta explained the theory, Rudy listened quietly. Oke. Bagaimana? Untuk subordinating conjunction ini kebetulan saya tidak menampilkan dalam beberapa layar. Nah, khusus untuk subordinating conjunction, saya akan mengulas lagi lebih detail di episode berikutnya. Karena subordinating conjunction itu sendiri nanti masih dibagi-bagi kembali menjadi conjunction of contrast, conjunction of reason, dan sebagainya. Nah, kita ingat saja kembali ada berapa yang kita tadi sudah pelajari. Subordinating conjunction yang kita sudah pelajari ada if, while, because, although, after, before, unless, when, until, since, then, dan as. Nah, di sini di layar saya tampilkan bagaimana kita biasanya mengartikannya dalam bahasa Indonesia. Oke? Sebenarnya tidak terlalu sulit. Baik, berarti kita bisa melanjutkan ke
Bagian berikutnya, yakni satu jenis conjunction yang lainnya lagi. Oke? Tetap stay tune. Oke, sekarang kita sampai pada satu jenis conjunction yang terakhir, yakni correlative conjunctions. Oke, let's start now the specification of correlative conjunctions. Kita lihat dulu apa sih spesifikasi dari correlative conjunction. Baik everyone, correlative conjunctions connect words, phrases, and clauses. Correlative conjunctions connect things of equal value. Correlative conjunctions are not single words. Oke, dari tiga hal ini kita coba artikan ya. Correlative conjunctions connect words, phrases, and clauses. Jadi correlative conjunction ini menghubungkan baik kata, kelompok kata, juga clauses atau anak kalimat. Correlative conjunctions connect things of equal value. Correlative conjunction juga menghubungkan hal-hal yang memiliki nilai sama atau bersifat setara. Correlative conjunctions are not single words. Tapi perhatikan di bagian ini. Correlative conjunctions bukan kata tunggal. Maksudnya apa? Correlative conjunctions usually work in pairs. Biasanya berpasangan dan memiliki pasangan yang tetap. Nah, baik, kita perhatikan pada contoh. There are 5 pairs of correlative conjunctions. Ada 5 pasang correlative conjunction. Apa itu? Both and. Both and. Kemudian whether or. Whether or. Lalu neither nor. Neither nor. Ada lagi not only but also. Not only but also. Dan yang terakhir adalah either or. Either or. Baik. Bagaimana? Oke. Ya, kita coba ulangi lagi biar lebih jelas ya, bahwa correlative conjunction ini bisa menghubungkan kata, kelompok kata maupun anak kalimat. Dan kata, kelompok kata atau anak kalimat ini juga memiliki kesetaraan atau bersifat seimbang, setara. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa correlative conjunctions bukan kata tunggal, melainkan mereka selalu muncul secara berpasangan. Nah, contoh dari correlative conjunction adalah both and, whether or, neither nor, not only but also, dan either or. Oke, jelas bukan? Now let's see the examples in the form of sentences. Sekarang kita lihat saja contoh-contoh penggunaan correlative conjunctions yang ada di dalam kalimat. Kita lihat yang pertama. I like both English and mathematics. Saya menyukai kedua-duanya, bahasa Inggris dan matematika. Students learn not only English but also mathematics at school. Para murid belajar tidak hanya bahasa Inggris, tetapi juga matematika di sekolah mereka. I want neither mango nor pineapple in my soup. Saya tidak menginginkan mangga, tidak juga nanas ada dalam sop buah saya.
I don't know whether to play basketball or to play volleyball this year. Saya tidak tahu apakah mau bermain bola basket atau bermain bola voli tahun ini. Either the student or the teacher can answer the question. Baik siswa ataupun guru dapat menjawab pertanyaan. Cukup jelas? Baik everyone, untuk penguatan kembali, coba kita ingat lagi. Tadi correlative conjunctions yang sudah kita pelajari ada berapa macam? Ada 5 pasang. There are 5 pairs, yakni both and yang biasanya diterjemahkan keduanya, ini dan itu. Ada juga whether or, biasanya diterjemahkan apakah ini atau itu. Ada lagi neither nor, tidak ini, tidak juga itu. Not only but also, tidak hanya ini tetapi juga itu. Dan yang terakhir adalah either or, baik ini ataupun itu. Oke, ingat-ingat ya. Oke. Baik semuanya, bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini? Apa tadi yang kita pelajari? Part of speech. Part of speech mana yang kita pelajari hari ini? Conjunction. Masih ingat kan tadi ada berapa macam? Ada 3. Coordinating conjunction, subordinating conjunction, dan yang terakhir adalah correlative conjunction. Oke, untuk episode berikutnya saya akan lebih mendetail lagi pada subordinating conjunction. Jangan lupa tetap belajar bahasa Inggris dengan mudah bersama saya, Channel P, channelnya Puryanti. Oke semuanya, demikianlah pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Keep being spirited to learn English, okay? Tetap bersama saya, Channel P, channelnya Puryanti. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Bye-bye.